buat kalian yang masih ngirim lamaran tapi belum juga dipanggil interview atau bahkan mungkin sudah gagal interview, kapok. Ya. I'm sorry for saying that. Ada beberapa penyebab mengapa kok lamaran, CV, resume atau mungkin interview itu berakhir dengan kegagalan. Tapi ada beberapa, setidaknya dari beberapa sumber saya menghimpun setidaknya ada 5 hal yang membuat lamaran pekerjaan itu ditolak oleh perusahaan. So, let's go to the point. Yang pertama, hal umum. Bahkan menurut banyak sekali sumber, 50% kegagalan lamaran itu alasannya adalah di poin pertama ini. Salah kualifikasi atau tidak sesuai dengan kualifikasi. Cukup dimaklumi bahwa banyak yang bilang, emang kenapa kalau anak ekonomi ngelamar jadi resepsionis, emang kenapa anak fisika ngelamar sebagai seorang digital marketing? Iya, gak apa-apa, it's okay. Tapi ingat bahwa kualifikasi kalian itu adalah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan kan nggak tahu apakah kalian bisa A, B, yang tidak sesuai dengan kualifikasi kalian. Misalkan kalian anak fisika, tapi kemudian melamar jadi digital marketing, bisa saja. Tapi apakah perusahaan tahu? Perusahaan kan hanya akan melihat dari apa yang kalian kirim secara jujur, apa yang kalian tunjukkan secara lamaran, yang ada di lamaran, yang ada di resume. Misalkan kalian anak fisika, misalkan kalian itu anak fisika, anak IPA, tapi masih ingin melamar pekerjaan yang ada hubungannya dengan digital marketing, sosial media dan segala macam, tapi ijazah kalian fisika atau biologi or whatever it is, ya tunjukkanlah kalian punya pengalaman di bidang digital marketing, kalian punya skill di bidang digital marketing, kalian punya misalkan sertifikat digital marketing. It's going to be way better, karena ya itu tadi, HRD, HR, Human Resource Development dari perusahaan itu hanya butuh 5-10 detik buat ngelihat surat lamaran kalian. Oke, jadi banyak sekali kegagalan terjadi karena HRD ngelihat, ini kan lowongan buat akuntan, kenapa yang masuk sini anak bahasa Inggris? Ini kan anak bahasa Inggris, kenapa ngelamar di resepsionis misalkan, seperti itu. Kecuali ada rentetan yang lainnya. Penyebab yang kedua mengapa surat lamaran ditolak adalah melebihi batas waktu. Kita seringkali berurusan dengan deadline yang mana pada akhirnya memperkecil ruang gerak kita untuk mengirimkan lamaran. Emang ada beberapa kasus di mana misalkan for example lamaran maksimal dikirimkan 31 Januari 2021 misalkan, tapi lantas diperpanjang oleh perusahaan. Bisa jadi karena belum ketemu kandidatnya, bisa jadi karena memang pengen cari kandidat yang lebih baik. Dua penyebab tersebut. Tapi umumnya misalkan sudah lewat dari deadline dan kemudian kita ngirim, kecuali kita anak yang punya perusahaan, saya yakin gak akan diterima. Yang ketiga, penyebab ketiga kenapa lamaran tidak diterima adalah karena dokumennya itu nggak lengkap. Apa dokumen yang harus jadi barang minimal untuk dimasukkan dalam surat lamaran? Ada banyak. Yang pertama, surat lamaran itu sendiri. Misalkan kalian pakai email, maka surat lamaran kalian harus ditulis di body email, jangan di attach. Di body email, surat lamaran itu di body email. Yang kedua adalah CV. CV itu curriculum vitae, tempat tanggal lahir kalian, kemudian skill kalian, kemampuan kalian, pengalaman kalian itu masuknya di CV. Kalau misalkan kalian sudah punya pengalaman kerja, dari CV biasanya bisa langsung jadi resume. Resume itu saya anggap CV tapi paket ekonomis gitu. CV itu diperkecil, diperpadat, kita sebutnya resume. Resume ini biasanya loh ya, itu nggak membuat kita sudah sekolah di mana, kita pendidikan seberapa jauh, tapi langsung kepada pengalaman lebih concise,
lebih simple, lebih cepat buat HRD untuk melihat, oh this guy is experienced, cewek ini experience, cowok ini experience, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan resume. Tapi kalau misalkan dokumennya nggak lengkap, ada beberapa perusahaan yang minta surat kesehatan, terutama di era pandemi kayak gini, fotokopi KTP atau scan KTP. Ada juga yang minta fotokopi ijazah dengan legalisir dan tahan basah misalkan. Ada juga yang mana ribet sih, saya agak benci dengan perusahaan-perusahaan yang butuh dokumen-dokumen fotokopi ini. Tapi anyway, saya tidak menutup kemungkinan untuk kerja dengan kualifikasi seperti itu. Cuma saya agak nggak suka, aja ribet sebetulnya. Cuman ya, well, it is what the company says, kita harus ikut. Dokumen-dokumen itu wajib untuk masuk, wajib untuk disertakan dalam amplop, atau masa dia pakai amplop ya, anyway, atau dalam email attachment, jangan sampai lupa. Kemudian apalagi biasanya ada juga yang minta NPWP, nomor NPWP, jadi scan-scanan NPWP, ada juga yang minta untuk dimasukkan. Banyak sekali surat lamaran yang ditolak gara-gara kelengkapan ini tidak dipenuhi. Nomor 4, ini cukup krusial. Kenapa surat lamaran kalian ditolak? Karena kalian tidak profesional di beberapa sektor, di beberapa faktor. Ngirim lamaran itu kan, mari kita kontekskan pakai email ya. Ngirim lamaran itu kan kita sedang kita sedang berkomunikasi dengan satu perusahaan. Pak, atau PT A, PT B, PT C, kalian lagi butuh akuntan ya? Perkenalkan, nama saya Fajar, bentuk saya seperti ini. Saya kemarin sudah punya pengalaman kerja di perusahaan ABCD loh Pak. Ini ijazah saya, ini sosial media saya, ini email saya. Saya ngirimkan lamarannya seperti ini. Kan konteksnya kayak gitu kan, kita kayak ngomong ke satu perusahaan bahwa kita punya kemampuan ini, dan kemudian tanya apakah saya cocok dengan posisi itu. As simple as that. Yang saya sebut sebagai tidak profesional adalah saat kita ngirim fotonya blur, misalkan fotonya nggak jelas, fotonya 3x4 tapi mencurang kayak gini, mengerutkan dahi. That doesn't look professional. Sekalipun kalian pakai jas, sekalipun kalian pakai blazer, karena di di dunia nyata, bahkan perusahaan-perusahaan yang kelasnya multinasional sekarang sudah merasa bahwa foto itu adalah sebagian dari kepribadian. Misalkan orangnya serius terus kayak gini, mereka kayaknya tidak akan terlalu cocok jika ditempatkan di bagian humas, misalkan di resepsionis misalkan. Tapi misalkan ada yang kirim foto pakai blazer, semi formal, pakai kemeja, kemudian dia smile, dan kemudian dia backgroundnya bagus, backgroundnya di mana gitu, bisa jadi orang-orang ini akan diposisikan di tempat yang berurusan dengan orang lain, misalkan HRD seperti dan segala macam. Last but not least, nomor 5, mengapa surat lamaran kalian itu ditolak? Sederhana, karena pengalaman kalian belum cukup. Oke. Jadi saya misalkan ya punya perusahaan, saya kerja di tempat saya sekarang deh. Kebetulan sekarang itu perusahaan saya lagi nyari writer bahasa Inggris. Saya ditugaskan untuk nyari orang untuk kerja secara outsource, freelance atau whatever it is, tapi pakai kontrak terutama. Itu penting, kontrak itu penting supaya perusahaan nggak seenaknya sendiri sama yang dipekerjakan. Saya diminta untuk cari teman, untuk bisa writing bahasa Inggris. Yang ada di pikiran saya adalah, saya nggak peduli seberapa bagus IPK kalian, saya nggak peduli seberapa berprestasinya kalian di kuliah atau mungkin di SMA. Saya hanya mau tahu kalian bisa menulis bahasa Inggris, bisa menulis konten dengan baik. I don't care if you have saya nggak peduli IPK kalian 4, sekian, karena nggak mungkin 3,9, tapi misalkan pengalaman kalian nggak cukup, sorry, itu untuk pekerjaan yang butuh pengalaman. Apakah kalau misalkan kita nggak punya pengalaman masih bisa apply, bisa cari kerja? Bisa, banyak. Tapi biasanya harus magang dulu. Magang itu salah satu cara untuk kita gaining experience. Misalkan kita kerja sukarela dulu, itu penting. Jangan remehin, ya kan? Kita
kita mengerjakan sesuatu, kita mengerjakan akuntansi. Misalkan saya mau jadi akuntan gitu ya. Saya ngelamar kerja di perusahaan besar, kemudian saya ditanya pengalaman saya apa, tapi saya nggak tahu, saya belum punya pengalaman kerja. Tapi saya ingat saya pernah ngatur keuangan dari tokonya siapa gitu. Ya udah, saya pernah mengerjakan bookkeeping dari toko A selama beberapa bulan. It's a good thing. Saya pernah mengerjakan keuangan dari UKM saya selama sekian bulan. Misalkan saya mau ngelamar sebagai seorang digital marketing atau social media manager misalkan, tapi saya nggak punya pekerjaan yang bisa saya consider, saya pertimbangkan sebagai pengalaman. Saya bisa kerja gratis, saya kerja gratis, apa sih, kerja sukarela gitu ya. Misalkan saya pernah megang sosial media untuk account ini, saya pernah megang sosial media untuk account ini, saya pernah manage konten untuk sosial media account ini, dan segala macam. Sehingga kemungkinan kalian ditolak akan mengecil. Oke, nah mari kita recap ya. Maaf saya sampai 5. Nah pastinya ini 5 penyebab mengapa surat lamaran kalian ditolak. Yang pertama, karena tidak cocok dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, karena melebihi waktu, melebihi deadline. Yang ketiga, karena ada dokumen yang kurang lengkap. Yang keempat, ada email, nama, ataupun foto kalian yang kurang profesional. Dan yang terakhir adalah karena pengalaman kalian belum cukup. So hopefully 5 hal ini bisa kalian hindari, bisa diperbaiki supaya kalian bisa dapat kerja kayak ini. Oke, bye. I'll see you next time.